Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita ketemu lagi di channel Seps Automod ini, ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk mesin DOHC MIVEC-nya sudah terpasang dan ini juga sudah lumayan rapi, ya. Tapi kalian nggak usah khawatir karena sesuai dengan janji saya di episode 1 bahwa saya akan tunjukkan detail seperti apa untuk proses swap mesin ini. Ternyata kondisi metalnya, kok gini banget. Nah, buat yang baru datang, baru mampir di channel saya, ya, jangan lupa buat supportnya. Kalian boleh subscribe channel ini, kemudian jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifin, ya, biar nanti ada update-update terbaru, kalian nggak ketinggalan. Ya, kemudian ada Instagram saya di bawah ini, boleh kalian follow juga. Ya, ada TikTok juga, kalian boleh follow juga. Selamat datang di episode kedua, lebih tepatnya di hari kedua juga. Saat itu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Pagi hari saya agak telat, ya, karena saat saya sudah sampai di bengkel ternyata mobil udah digantung, ya. Bagian depan udah nangkring jack stand, kemudian roda yang bagian depan kanan juga sudah dilepas. Tapi untungnya belum sampai kemana-mana, ya, hanya sebatas itu saja. Jadi saya masih sempat untuk mengambil footage-nya. Kemudian setelah saya standby di sana, ya, awal yang dipegang saat itu adalah cover timing belt. Ya, jadi cover timing belt ini ada beberapa baut ukuran 10 mm, itu kita lepasin semuanya, ya, dan saat itu kita cukup pakai kunci ring, ya, belum sampai ngeluarin kunci sok atau kunci-kunci yang berat-berat lainnya, ya. Dan untuk melepas cover timing belt ini ternyata cukup mudah, dan setelah terlepas ini dia untuk cover timing beltnya. Mesin Mitsubishi Lancer CK4 dengan kode 4G92 SOHC. Oke, dan kemudian kita lanjutkan melepas pada bagian header, ya. Di sini ada beberapa mur dengan ukuran 12 mm dan saat itu juga kami masih menggunakan kunci ring, ya, belum sampai ke kunci sok, dan ini juga cukup mudah untuk diakses, tidak memerlukan effort yang berlebihan, ya. Dan kebetulan di sini mesin standar CK4 saya ini sudah pakai header MIVEC, ya, jadi untuk ke depan sudah cukup proper, ya, udah nggak perlu pusing lagi mikir ini nanti setelah MIVEC-nya naik mau ganti header apa, ya, jadi udah oke banget lah. Di sini ada satu power tools yang bikin saya agak excited, ya. Saat itu saya ngerjain di pagi hari atau siang hari yang pada intinya cahayanya cukup bagus, cukup terang, ya. Tapi nyatanya saat itu kami bener-bener butuh bantuan lampu, ya. Dan untungnya ada lampu dari Milwaukee ini yang punya seri M12 LED underhood light, ya. Ini bener-bener ngebantu.
Kenapa? Karena pertama dari terangnya dia dapet, kemudian yang kedua sama sekali nggak ribet, nggak ada kabel, nggak ada apa segala macem. Kita pasangnya juga tinggal dicepitin aja di kap mesin. Dan yang paling penting di sini, lampu ini punya CRI yang sangat bagus. Apa itu CRI? Jadi CRI bagus itu dia seperti sinar matahari ya. Objek apapun di bawah sini yang disinari oleh lampu dari Milwaukee ini, dia mengeluarkan warna yang bener-bener natural. Merah ya kelihatan merah, hijau ya hijau, biru ya biru. Dan ini penting banget untuk pengerjaan apapun atau yang lebih spesifik untuk pengerjaan wiring. Kabel-kabel warnanya nggak boleh tertukar. Saat kita sambung harus bener-bener sesuai dengan warnanya satu dengan lainnya ya. Dan lampu ini mampu membuat objek-objek yang ada di bawahnya yang disinarinya ini mengeluarkan warna-warna yang natural ya. Berbeda dengan lampu-lampu dengan kualitas yang jelek, yang mana kadang-kadang kalau kalian jeli warna merah kadang bisa kelihatan agak orange, warna biru kadang kelihatan agak ke hijau-hijauan. Dan untuk lampu dari Milwaukee ini sama sekali nggak ada permasalahan tersebut. Oke, dan ini saya yakin akan worth it sekali untuk kalian yang suka ngerjain baik siang hari ya. Saya tekankan baik siang hari apalagi malam hari. Ya, ini bener-bener ngebantu banget pengerjaan apapun, objek apapun yang kalian pegang bakalan kelihatan jelas banget, apalagi kalau kita lagi ngerjain yang membutuhkan warna yang bener-bener natural. Oke, dan kami lanjutkan lagi untuk melepaskan pompa power steering, yang mana ini juga saya kerjain cukup menggunakan kunci ring aja. Ya, belum sampai ke kunci shock. Dan ini cukup ringan ya, nggak terlalu membutuhkan tenaga yang berlebih. Setelah itu ada dua V-belt yang harus dilepas, yang mana untuk V-belt pertama ini kita kendurin tensionernya yang ada di bawah pompa power steering. Ya, kita kendurin di sana. Ini juga sama, masih pakai kunci ring. Kemudian untuk V-belt yang satunya yang ada di alternator, ya itu bisa kita kendurin juga dari setelan yang ada di atas alternator. Kita kendurin semua sampai bener-bener mentok ya. Dan setelah semuanya kendor, ini yang benar-benar butuh effort lebih untuk melepas V-belt. Walaupun semuanya udah kendur, ternyata tetap aja susah ya teman-teman ya. Jadi memang butuh effort, tapi alhamdulillah saat itu berhasil untuk kita lepasin juga. Oke, dan V-belt udah berhasil dilepas semua. Kemudian giliran kami lepas untuk cover klep. Untuk cover klep ini juga kita membutuhkan effort yang cukup gede, karena sebelumnya sudah pernah saya lem ulang dan ternyata itu efektif sekali sampai bener-bener nggak ada bocor sedikit pun. Dan sampai cover klepnya ini bener-bener susah untuk dibuka ya. Setelah akhirnya dicongkel sana sini, ini berhasil kebuka. Dan kalian bisa lihat kondisi dari klepnya, kemudian rocker arm, ada noken as, dan lain sebagainya seperti ini adanya. Ya, dibilang bersih enggak juga, dibilang kotor menurut saya juga nggak begitu kotor ya teman-teman.
Dan saat ini kami lagi coba untuk melepas oil pan atau kalter oli. Di sini ada beberapa baut ukuran 10 mm yang mana kami lepas menggunakan extension dan juga kunci sok ukuran 10 mm juga tentunya. Dan untuk memudahkan pengerjaan, header kita turunin ya, tapi nggak dilepas secara bulat-bulat, cukup digantung aja. Jadi nanti untuk pemasangannya kembali juga kita nggak terlalu repot, teman-teman. Nah, ini dia oil pan-nya sudah terlepas dan kalian bisa lihat, alhamdulillah sudah bisa terlepas untuk oil pan atau kalter olinya. Kami saat ini lagi berusaha untuk membuka puli yang bagian bawah ya. Puli ini yang bercabang ya, menghubungkan ke alternator dan juga menghubungkan ke kompresor AC dan juga pompa power steering. Selain puli bawah juga ini sekalian untuk melepaskan cover timing belt yang bagian bawah. Sekarang tiba waktunya untuk ngelepasin baut-baut yang ada di cylinder head ya. Dan ini menurut saya bagian yang cukup krusial. Tools yang kita pakai adalah kunci sok dengan mata 12 titik, kemudian extension, kemudian setangnya, dan dibantu dengan sedikit pipa ya, supaya untuk melepasnya ini lebih ringan ya. Kita kendurin satu persatu dengan pola diagonal ya. Setelah semuanya kendur, baru Bapak lanjutin pakai impact wrench dari Milwaukee ya. Ini untuk mempermudah pengerjaan dan juga untuk mempercepat pengerjaan. Di sini sebenarnya saya agak bingung ya, apakah baut di cylinder head ini nggak boleh kita lepas secara spontan pakai impact wrench, atau memang bener-bener harus perlahan-lahan kita treatment dulu satu-satu secara manual dengan cara yang halus, atau gimana? Saya juga sebenarnya bingung. Jadi mungkin kalian yang lebih mengerti tentang hal seperti ini boleh bantu saya komentar di bawah. Oke, setelah semua beres, baru kita lanjutkan untuk membuka pipa bypass. Pipa bypass ini beberapa orang menyebutnya pipa water pump. Nah, pipa ini menghubungkan atau dia menjadi jalur yang dilalui coolant dari radiator menuju ke dalam mesin ya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya cukup disayangkan karena ada beberapa footage penting yang nggak keambil, yaitu pada saat kuras air radiator dan juga waktu ngangkat cylinder headnya ya. Ini sebenarnya bikin saya kesel banget, tapi apa boleh dikata, ya udah ya, cukup cuma bisa kesel aja, udah nggak bisa apa-apa dan nggak mungkin juga untuk diulang lagi, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat kondisi piston di sini begini apa adanya. Ada mungkin kerak-kerak sisa deposit karbon atau sisa-sisa pembakaran seperti ini ya, nggak bersih-bersih banget. Padahal
Untuk bensin saya selalu pakai Pertamax minimal ya. Sama sekali nggak pernah pakai Pertalite. Bahkan sesekali saya kasih Pertamax Turbo. Cuman nggak tahu juga ya, tetap aja ada sisa-sisa pembakaran atau item-item yang ada di atas pistonnya ini. Oke, kemudian dilanjut lagi. Di sini Bapak di bawah ngolong ya, ngelepasin stang piston atau connecting rod dari bawah dilepas ya. Itu stang piston yang ke crankshaft ya, dilepas. Kemudian istilahnya digetok pelan-pelan dari bawah sampai pistonnya nongol dari atas, dan di atas saya yang nyabut pistonnya. Ya, itu dilakukan di keempat piston ya. Jadi satu-satu kita cabut semua, dan ini kalian boleh lihat lebih dekat bagaimana kondisinya ya. Sama sekali nggak ada yang kami lebih-lebihkan ya. Ini apa adanya, kondisinya seperti ini teman-teman. Dan yang bikin agak gimana gitu ya, ternyata kondisi metalnya ini udah nggak mulus ya, udah luka, udah lecet segala macem ya. Ini bikin agak kok gini banget. Mungkin karena dulu pernah telat ganti oli atau apa segala macem ya. Dan juga bisa dimaklumi sebenarnya karena ini mobil keluaran tahun 2000. Dan setahu saya sama sekali belum pernah diganti metal-metalnya ya. Jadi ya saya rasa untuk kondisi seperti ini cukup wajar teman-teman. Tapi nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga, karena di sini saya udah siapin metal-metal untuk menggantikannya ya. Dan kebetulan juga disyukuri ternyata ukurannya masih oversize 0. Oke, jadi ini segmen atau episode kedua dari project swap mesin DOHC Mifec ya. Yang saya ulas ini sebenarnya proses dari pagi sampai siang teman-teman. Tapi karena mengingat durasinya udah terlalu panjang, jadi saya cut sampai di sini dulu. Kita akan jumpa lagi di episode yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.